Hai semua, selamat datang di channelku di mana aku berbagi berbagai macam informasi dan cerita-cerita lainnya yang mungkin menarik untuk kalian simak. Jadi, selamat menonton videonya. Jack the Ripper atau Sang Pencabik adalah legenda pembunuhan berantai yang paling terkenal. Dimulai pada tahun 1888 hingga sekarang ini, Jack the Ripper masih menarik minat banyak orang. Kabarnya, korban dari Jack the Ripper ini mencapai 100 orang dan belum diketahui siapakah sosok sebenarnya dari Jack the Ripper ini. Benarkah demikian? Ini dia sejarah kisah Jack the Ripper. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran dari Irlandia, dan pada tahun 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan juga Rusia juga ikut berdatangan. Para imigran dan pengungsi ini menyebar di kota-kota besar di Inggris. Nah, salah satu tempat yang paling banyak dihuni adalah kawasan Whitechapel, London. Saking banyaknya pendatang, Whitechapel ini akhirnya menjadi daerah yang sangat padat penduduk. Tetapi karena tidak diimbangi dengan jumlah pekerjaan yang cukup, maka kawasan ini kemudian berkembang menjadi daerah kumuh kemiskinan di mana perampokan, kekerasan, prostitusi, dan ketergantungan alkohol menjadi sesuatu hal yang wajar di Whitechapel. Pokoknya Whitechapel ini dianggap sebagai daerah sarang kriminalitas dan imoralitas. Tetapi yang kemudian sangat menarik perhatian publik adalah kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Whitechapel. Pada awalnya kasus-kasus pembunuhan ini disebut sebagai kasus pembunuhan Whitechapel. Sebenarnya bukan ratusan, tetapi hanya ada 11 kasus pembunuhan di Whitechapel, di mana sebagian besar korbannya adalah wanita. Dari 11 kasus ini diketahui 5 diantaranya dilakukan oleh satu orang pelaku yang sama. Ini diketahui dari pola luka dan sayatan di tubuh korban. Sementara 6 kasus lainnya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh individu lain atau kelompok lain. Korban pertama adalah Mary Ann Nichols, seorang wanita berusia 43 tahun. Mayatnya ditemukan pukul 3.40 pagi pada hari Jumat 31 Agustus 1888 di Bucks Row, Whitechapel. Mayat Mary Nichols ini ditemukan dengan 2 luka sayatan di leher, 1 luka sayatan di perut, dan bagian bawah perutnya robek oleh luka sayatan yang dalam dan bergerigi. Pada kasus ini, pihak kepolisian menemukan seseorang yang berpotensi sebagai tersangka, yaitu John Pizer. John Pizer ini dituduh karena sekitar 50 wanita tunasusila mengaku bahwa mereka pernah dianiaya oleh seseorang yang selalu mengenakan leather apron atau celana kulit dan membawa pisau. Nah, ciri-ciri dari orang ini sangat mirip dengan John Pizer. Tapi kemudian polisi melepaskan John Pizer karena terbukti tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ini. Dan setelah itu, masyarakat mulai menyebut kasus pembunuhan ini sebagai kasus pembunuhan celemek kulit. Korban kedua bernama Annie Chapman, seorang wanita berusia 47 tahun. Mayatnya ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di Hanbury Street 29, Spitalfields. Sama seperti korban pertama, pada mayat korban kedua juga ditemukan 2 luka sayatan di tenggorokannya dan di perutnya juga ada luka yang terbuka. Tetapi pada mayat Annie Chapman ini rahimnya hilang. Kasus ini semakin disorot oleh media. Beritanya hampir setiap hari ditulis di media-media cetak. Karena ketidakpuasan pada kinerja kepolisian, akhirnya beberapa warga di East London membentuk komite kewaspadaan Whitechapel yang diketuai oleh George Lux.
Mereka berpatroli di jalan-jalan dan mengawasi kalau ada orang yang mencurigakan. Mereka juga meminta pemerintah untuk menaikkan jumlah hadiah bagi siapapun yang mengetahui informasi tentang si pembunuh, serta menyewa detektif swasta untuk menyelidiki kasus ini secara independen. Tukang daging, tukang jagal, dokter, dan ahli bedah setempat awalnya dicurigai sebagai tersangka. Tetapi karena mereka semua memiliki alibi yang kuat, akhirnya mereka terlepas dari tuduhan. Selama menangani kasus pembunuhan ini, Divisi CID Kepolisian Whitechapel menerima banyak sekali surat. Beberapa di antaranya bermaksud baik dengan memberikan dukungan dan nasihat terkait kasus tersebut. Tetapi sebagian besar surat itu ternyata hanyalah lelucon yang sama sekali tidak lucu dan tidak berguna karena si penulis mengaku-ngaku sebagai si pembunuh. Salah satunya adalah surat Dear Boss. Bertanggal 25 September 1888, surat tersebut dialamatkan ke kantor percetakan New Central Agency, lalu diteruskan ke kepolisian pada tanggal 28 September. Awalnya surat itu dianggap sebagai lelucon sama seperti surat-surat yang lainnya. Tetapi ketika korban keempat ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi salah satu telinganya hilang, di mana kondisi ini sama seperti diceritakan dalam surat itu, maka surat Dear Boss akhirnya mendapatkan banyak perhatian. Nah, penulis surat Dear Boss ini mencantumkan inisial namanya sebagai Jack the Ripper. Nah, nama inilah yang akhirnya terus dipakai untuk menyebut pembunuhan di Whitechapel. Korban ketiga dan keempat ditemukan pada hari yang sama, yaitu pada hari Minggu 30 September 1888. Korban ketiga, Elizabeth Stride, 44 tahun, ditemukan di Berners Street, Whitechapel. Pada mayat ini hanya ditemukan luka di lehernya yang memutus arteri di leher sebelah kiri. Diduga korban ketiga ini sempat melakukan perlawanan sehingga si pembunuh tergesa meninggalkannya dan tidak sempat membedah perutnya, lalu pergi mencari korban selanjutnya. Korban keempat adalah Catherine Eddowes. Mayatnya ditemukan di Metro Square, City of London, hanya berselang 3/4 jam dari korban ketiga ditemukan. Tenggorokan korban dipotong dan perutnya dibuka dengan luka dalam bergerigi. Selain itu, satu telinga, organ rahim, serta ginjal sebelah kiri dari korban ini hilang. Pembunuhan yang terjadi pada hari yang sama ini disebut sebagai pembunuhan ganda. Sehari setelah kasus pembunuhan ketiga dan keempat, kepolisian menerima kartu pos Saucy Jackie yang menyebutkan tentang pembunuhan ganda. Nah, dari sini polisi curiga bahwa penulis surat Dear Boss dan kartu pos Saucy Jackie adalah orang yang sama karena memiliki gaya penulisan yang sama. Selain itu, polisi juga menduga bahwa penulis surat dan kartu pos ini hanya mengaku-ngaku sebagai si pembunuh. Pada surat Dear Boss, sepertinya si penulis hanya kebetulan saja menebak, karena ancamannya untuk mengirimkan telinga korban yang diambilnya tidak pernah dilakukan. Pada kartu pos Saucy Jackie juga sepertinya bukan hal yang aneh, karena siapapun yang mengikuti kasus Jack the Ripper ini pasti tahu mengenai kasus pembunuhan ganda tersebut. Apalagi kartu pos ini ditulis sehari setelah kejadian. Lalu pada tanggal 16 Oktober 1888, George Lutz menerima sebuah surat yang berjudul From Hell. Surat ini gaya penulisannya berbeda dengan surat Dear Boss dan kartu pos Saucy Jackie. Tetapi surat ini menjadi menarik karena dikirimkan bersama dengan separuh ginjal yang diawetkan dalam botol anggur. Dalam suratnya, si penulis menuliskan bahwa ia telah menggoreng dan memakan separuh ginjal yang hilang. Ginjal yang diawetkan tersebut lalu diperiksa oleh Dr. Thomas Openshaw dari London Hospital. Kemudian diketahui bahwa ginjal tersebut memang adalah ginjal bagian kiri dari manusia. Tetapi karena belum berkembangnya ilmu forensik pada saat itu, tidak diketahui ginjal tersebut milik siapa. Tetapi beberapa saat kemudian dilaporkan bahwa polisi menginterogasi seorang penulis yang dicurigai sebagai pengirim surat Dear Boss dan kartu pos Saucy Jackie. Jurnalis itu bernama Tom Bullen. Lalu selanjutnya ada jurnalis lain yaitu Fred Bass yang juga mengaku telah menulis surat From Hell.
Para jurnalis ini mengaku bahwa mereka menulis dan mengirimkan surat-surat tersebut adalah untuk menaikkan jumlah penjualan surat kabar dan agar bisnis tetap hidup. Korban kelima adalah wanita berumur 25 tahun bernama Mary Jane Kelly. Mayatnya ditemukan di 13 Millers Court, Dorsetshire, Spitalfields pada pukul 10.45 pagi di hari Jumat 9 November 1888. Berbeda dengan korban-korban lainnya yang ditemukan di jalanan, mayat Mary Kelly ini ditemukan di sebuah kamar sewaan. Kondisi korban kelima ini juga jauh lebih mengenaskan dari korban-korban sebelumnya. Selain tenggorokannya disayat, perutnya dibedah dan organ perutnya dikeluarkan, wajah dan kelamin korban ini hancur disayat-sayat sehingga agak susah dikenali, lalu jantungnya juga hilang. Korban kelima ini secara resmi disebut sebagai korban terakhir Jack the Ripper. Dari kelima korban atau yang juga disebut sebagai 5 kanonis ini didapatkan satu persamaan, yaitu mereka adalah wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial yang menjajakan dirinya di jalan-jalan. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa Jack the Ripper ini adalah orang yang membenci prostitusi. Menurut ahli bedah kepolisian pada saat itu, Thomas Bond, bahwa dalam setiap kasus pembunuhan, korban terbunuh dengan luka sayatan di lehernya. Thomas Bond juga menolak gagasan bahwa si pembunuh adalah orang yang mengerti tentang anatomi tubuh. Menurut pendapatnya, si pembunuh juga tidak memiliki keterampilan sebagai tukang jagal atau tukang potong daging. Karena dilihat dari potongan-potongan tubuh korbannya, sama sekali tidak menunjukkan bahwa si pembunuh ini memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, melainkan memiliki kebiasaan sendiri untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan secara berkala yang mungkin saja didasari oleh rasa dendam atau kondisi pikiran yang kacau. Ini terbukti dari kondisi korban-korbannya yang semakin lama diperlakukan semakin buruk. Setelah banyak melakukan investigasi dan mewawancarai banyak orang, polisi akhirnya mendapatkan 14 orang laki-laki dan seorang wanita sebagai tersangka. Lalu dari ke-15 orang ini kemudian dikerucutkan kembali hingga ditemukan 3 nama tersangka. Yang pertama adalah John Druitt. Ia adalah orang Inggris kalangan menengah yang berpendidikan. Tercatat ia bekerja sebagai wakil kepala sekolah di sebuah sekolah asrama sambil mengejar karir di bidang hukum. Dan pada tahun 1885, John Druitt memenuhi kualifikasi sebagai pengacara. Tetapi, pada Desember 1888, John Druitt ditemukan tewas tenggelam di sungai. Yang kedua adalah Michael Ostrog. Michael Ostrog adalah seorang dokter Rusia. Dia memiliki catatan kriminal di mana dia pernah terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan uang. Dan yang ketiga adalah Aaron Kosminski, seorang pendatang dari Polandia yang berprofesi sebagai tukang cukur dan penata rambut. Tetapi lagi-lagi pihak kepolisian tidak memiliki cukup bukti untuk menemukan siapa pelaku sesungguhnya, sehingga ketiga orang tersebut terbebas dari tuduhan sebagai tersangka. Meskipun bukan kasus pembunuhan yang pertama, tetapi kasus pembunuhan Jack the Ripper ini menarik banyak perhatian dan menimbulkan kegemparan di seluruh dunia karena pelakunya sampai sekarang tidak diketahui. Russell Edward, seorang detektif yang berasal dari London Utara, mengklaim bahwa dia telah berhasil menemukan siapa sosok Jack the Ripper sesungguhnya. Russell Edward mengatakan bahwa pada tahun 2007 lalu dia telah membeli sebuah selendang dari sebuah pelelangan di Bury St Edmunds, Suffolk. Diketahui bahwa selendang tersebut adalah milik Catherine Eddowes atau korban keempat dari Jack the Ripper. Edward kemudian meminta bantuan dari seorang ahli biologi molekul untuk memeriksa DNA yang tertinggal di selendang tersebut. Dari hasil pemeriksaannya, di selendang tersebut terdapat noda bekas darah milik Catherine Eddowes dan juga noda bekas air mani di mana
saat diperiksa DNA-nya cocok dengan DNA Kosminski. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Kosminski ini adalah salah satu dari 3 tersangka utama pembunuhan Jack the Ripper. Benarkah demikian? Banyak yang setuju dengan hasil penemuan ini, karena Kosminski sendiri adalah seorang imigran pendatang yang datang di Whitechapel pada tahun 1881. Dan tidak lama setelah dia datang ke Whitechapel, terjadilah pembunuhan yang pertama kali terjadi di tahun 1888. Lalu ditambah informasi bahwa pada tahun 1891, Kosminski ini dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena gangguan kejiwaan. Ini juga cocok dengan analisa Thomas Bond bahwa si pelaku kemungkinan memiliki pikiran yang kacau. Meskipun demikian, sejumlah ahli meragukan hal tersebut karena selendang itu sendiri telah disentuh oleh banyak orang sehingga penelitian DNA tidak dapat terlalu diandalkan. Apalagi mengingat pekerjaan dari Eddowes ini sendiri yang adalah seorang pekerja seks komersial. Kisah sejarah pembunuhan berantai Jack the Ripper ini nyatanya menarik banyak sekali perhatian, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengangkat kisahnya menjadi sebuah film. Selama 2 dekade setelah pembunuhan, kawasan-kawasan kumuh di SN dibersihkan dan dimusnahkan. Tetapi jalan-jalan dan bangunan yang terkait legenda Jack the Ripper tetap dipertahankan sebagai salah satu ikon wisata yang menarik wisatawan. Tertarik pergi ke sana? Itu dia pembahasan sejarah Jack the Ripper. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga tombol sukanya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.